Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur. Kali ini kita akan berikan tutor atau trip cara merakit ampli kelas D ke dalam box biar hasilnya maksimal dulur. Biar nggak gagal paham dan lebih jelasnya, simak videonya sampai selesai dulur. Yang perlu digarisbawahi dulur, bahwa ampli kelas D sebenarnya sama dengan ampli-ampli kelas lainnya untuk fungsinya ya dulur ya. Jadi sama-sama penguat suara ya dulur. Cuman dalam perakitan kelas D akan sedikit khusus dari perangkat-perangkat atau ampli lainnya, dikarenakan untuk kelas D ini mengandung atau menggunakan switching dengan frekuensi yang lumayan tinggi. Jadi nanti dalam perakitan atau desain atau bahkan perakitan ke dalam boxnya pun harus sedikit diperlakukan khusus dulur. Jadi kita harus paham sifat dan karakter dari perangkat yang mengandung frekuensi tinggi dulur. Untuk lengkapnya tetap simak videonya dulur ya. Untuk desain layout sebuah kelas D dulur, untuk desain sebenarnya harus kita tes. Selain kita tes load ya di atas meja, tentunya harus kita tes masuk ke dalam box buat mengetahui karakter atau sifat atau kondisi sebenarnya nanti jika sudah di lapangan ya dulu ya, entah itu noise-nya, osilasinya ataupun gangguan-gangguan lainnya ya, setelah kita sandingkan dengan power supply entah itu SMPS ataupun switching, dan nanti tentunya akan lebih kompleks dulur. Jadi kita harus sangat teliti ya dulur ya. Dan nanti untuk hasil akhirnya tentunya kita harus tes di lapangan dulur, di lapangan terbuka yang lumayan lebar ya. Jadi nanti akan ketahuan untuk hasil akhirnya, atau kalau perlu ya di parade sound dulur biar lebih mantap. Selanjutnya pemasangan kit ke dalam box dulur. Yang pertama pemasangan binding post dulur. Untuk model kit HB seperti ini, untuk binding post plus dan minus pemasangan seperti ampli biasa non BTL dulur. Jadi untuk binding post merah langsung ke output ampli dulu ya, dan untuk yang hitamnya langsung ngambil dari ground SMPS atau ground PSU elko ya jika menggunakan PSU trafo. Jadi untuk pemasangannya sangat mudah untuk model HB seperti ini. Jadi groundnya tidak ngambil di kit power ya dulu ya untuk model kit N3, dan untuk kit model di luar N3 mungkin bisa diaplikasikan atau lebih jelasnya tanya ke produsen masing-masing dulur. Jadi untuk binding post hitam sekali lagi untuk kit N3 ngambil di PSU trafo atau SMPS ya, langsung diambil di CT nya ya dulu ya. Selanjutnya untuk pemasangan binding post model BTL atau full bridge dulur ya. Pemasangan binding post full bridge atau BTL seperti ini sebenarnya sangat sederhana, cuman harus lebih diperhatikan atau lebih teliti. Sangat sederhana ya dulur ya sebenarnya, cuman ada juga yang salah dulur. Untuk model BTL atau full bridge atau sejenisnya, untuk binding post tidak memakai CT dulur ya, dikarenakan untuk kedua sisinya signal semua ya dulur ya. Jadi untuk binding post harus diperhatikan, pemasangannya harus dipastikan untuk koneksinya ya dulur ya. Koneksi pastikan untuk koneksi yang hitamnya tidak nyambung dari channel A ke channel B, atau dulur-dulur jika menggunakan PCB pasaran, PCB panel belakang, pastikan untuk bagian hitam atau CT nya tidak tersambung dulur ya. Jadi dari channel A ke channel B mandiri atau masing-masing semuanya ya dulur ya.
harus dipastikan dulur, atau jika dulur mengganti power ya, mengganti kit power, misal power jadi dulur ganti dengan kit BTL KSD, pastikan untuk koneksi di bagian belakangnya sudah benar dulur. Jika belum atau masih tersambung, dipisah dahulu, jangan sampai salah ya dulur ya, ini sangat fatal, nanti akan merusak kit jika salah dulur. Karena untuk sisi keduanya adalah signal dulur. Jadi untuk menyambungnya dari pin terminal 1 ke plus dan pin terminal 2 ke main ya, atau yang hitam. Dan pastikan untuk binding pos yang hitam tidak di ground atau tidak disambung ke box ya dulur ya, nanti akan merusak kit dulur. Selanjutnya untuk pemasangan kabel speaker dulu. Pemasangan kabel speaker harus hati-hati juga. Misal dulu jika menggunakan kabel tanpa speakon, untuk pemasangannya harus diperhatikan. Untuk plus misal ke channel 1, dan untuk minusnya tidak boleh silang atau cross ke channel 2 dulur. Jadi harus diperhatikan ya. Untuk pemasangannya, untuk plus jika di channel 1, untuk minusnya pun harus di channel 1 dulur. Seperti ini, tidak boleh cross ke channel 2 untuk yang hitamnya dulur, nanti akan merusak kit juga dulur, ada peluang merusak kit. Atau sebaliknya, jika plus di channel 2, jangan sampai untuk minusnya ngambil di channel 1 seperti ini. Jadi diperhatikan ya dulu ya. Jadi untuk yang di lapangan harus ngerti, jangan sampai salah dulu ya, karena kan sangat fatal juga ya, nanti kitnya bisa meleduk dulur. Dan untuk pemasangan kabel minus jangan sampai di satu titik dulur. Misal dulur menggunakan kabel isi 4, jangan sampai untuk bagian minusnya digabung dulu di pintir-pintir seperti ini, terus ngambil di satu titik di satu channel dulu. Ini jangan sampai atau harus dihindari dulu ya, nanti ada kemungkinan kitnya meleduk dulu, tombok maning totalan ya. Selanjutnya untuk pemilihan kabel input dan kabel potensio dulu. Untuk kabel input usahakan menggunakan kabel yang terlindung atau lebih bagus yang bermerek ya dulu. Untuk kabel-kabel audio khusus seperti ini sangat bagus, dikarenakan di dalamnya ada pelindung aluminium foil ya dulu yang membalut, yang melindungi dari induksi dulur. Jadi kita rekomendasikan ya menggunakan kabel-kabel input yang bagus. Untuk mereknya bisa dipilih sendiri ya, tergantung selera dulur-dulur ya. Kalau terpaksa minimal kabel head yang bening itu ya dulu ya, itu minimal dulu. Jika terpaksa tidak menemukan atau pengen yang murah ya dulu ya. Dan jangan sampai untuk kabel input dan kabel potensio dulur-dulur menggunakan kabel pita ya, kabel pita seperti ini sebagai contoh. Jangan sampai digunakan untuk potensio ataupun input dulur, dikarenakan nanti pastinya akan bermasalah, akan menimbulkan gereng dulur. Jadi nanti pasti dipastikan gereng, apalagi di dalamnya sudah ada trafo yang gede, terus SMPS, apalagi sudah campur-campur tuh, dipastikan nanti akan menimbulkan masalah. Jadi harus dihindari ya tuh ya. Untuk kabel seperti ini gunakan untuk lampu-lampu signal klip saja dulur. Atau misal dulur menggunakan kabel seperti ini, jangan ya dulu ya. Untuk kabel-kabel seperti ini tidak direkomendasikan untuk kabel-kabel input atau kabel potensio ya. Biarpun mereknya bagus dulur, lembaga murni, tetap kabel seperti ini tidak ada pelindung dari induksi ya.
induksi di dalam box dulur. Jadi harus menggunakan kabel yang bagus dulur, jangan sampai salah, nanti repot sendiri tuh. Kalau tidak paham nanti akan repot sendiri. Berjaga-jaga gunakan kabel yang bagus sekalian. Selanjutnya untuk penempatan kabel input ya, kita harus kenali area-area induksi seperti core. Jangan sampai kabel input melewati core dulur, apalagi kadang-kadang ada yang sampai diikat ya, diikat di core. Hindari itu dulur, karena di area core ini adalah rawan atau ini daerah induksi yang sangat besar dulur. Dan jangan sampai untuk kabel input kita lewatkan di atas SMPS atau di area-area induksi di switching ya. Jadi harus kita tempatkan seaman mungkin. Untuk kabel inputnya diusahakan terlindung atau jauh dari area-area yang berinduksi tinggi ya. Misal trapo, jika dulur menggunakan trapo, jangan sampai terlalu dekat dengan trapo, apalagi traponya yang gede ya dulur, pastinya nanti akan masalah dulur. Dan untuk pemasangan kabel input dulur, misal dulur menggunakan kit tanpa input balan, untuk pemasangan kabel input tetap gunakan masing-masing tiap kit dulur. Jadi satu kit gunakan satu kabel. Jangan sampai untuk kabel satu dipakai untuk kanan kiri ya, baiknya satu kit satu kabel dulu ya. Terus buat yang belum paham tentang input balan dulu, input balan bukan stereo ya lur ya, beda ya. Jadi input balan adalah input balan. Untuk lebih detailnya silahkan dulur cari di Google ya, ada nanti akan bisa dicari untuk tentang apa itu input balan. Jadi jangan sampai salah, karena masih banyak yang belum ngerti ya, input balan masih dianggap stereo, nanti masalah dulur, pasti masalah. Karena jika 2 dan 3-nya dikasih input bareng dengan satu sumber, pastinya nanti akan masalah. Terus untuk kabel bias dulur, untuk kabel bias diusahakan jangan terlalu kecil, atau misal dulur pakai kabel gepeng ya. Jadi untuk bias kabelnya diusahakan yang lumayan gede ya, jadi rada gedean. Terus untuk kabel power gunakan yang gede ya dulur ya, minimal ya disesuaikan dengan kebutuhan atau suplainya ya, dikira-kira untuk arusnya butuh berapa ampere dulur ya, minimal 2,5 ya untuk power yang lumayan gede dulur. Untuk bias dulur, jika dulur menggunakan SMPS harus dicek untuk ekstra 12 voltnya. Tidak semua SMPS bisa dipakai dulur, jadi harus dicek dulu apakah ekstra 12 voltnya untuk bagian minusnya gabung ke bagian CT PSU utama dulur. Jadi harus dicek dulu, karena jika gabung dipastikan tidak bisa dipakai buat bias. Tapi untuk desain SMPS saat ini rata-rata sudah terpisah ya dulur ya, cuman harus dicatat juga tidak semuanya bisa dipakai tetap ya dulur ya. Mungkin bisa jadi tidak kuat atau ada hal-hal lainnya. Yang pasti dulur harus lebih teliti, harus lebih jeli. Nanti dicoba, diamati kira-kira kuat tidak untuk ekstra 12 voltnya dipakai untuk kit, terutama kit model HB, model full plate atau model BTW ya dulur ya. Jika model masih HB seperti ini mungkin bisa ya, cuma nanti kalau udah BTL harus lebih ekstra lagi, harus diuji dulur. Untuk lebih detailnya sudah ada video di video lain ya, bisa dicek di channel ini tentang PSU bias. Di situ udah detail, berikut ada gambarnya ya dulur ya. Untuk kit yang menggunakan desain protektor terpisah, terutama N3 ya, untuk N3 desainnya untuk proteknya semuanya terpisah ya, atau PSU mandiri. Untuk PSU protek
tidak boleh digabung atau diambil dari PSU bias dulur. Jadi untuk PSU bias tidak boleh digabung ya. Untuk PSU Protect jadi tidak boleh digabung, nanti akan meledak dulur. Jadi harus masing-masing ya untuk desain model seperti ini, atau model-model di pasaran juga banyak ya yang model Protectnya terpisah dulur. Misal dulur menggunakan atau membeli kit yang tanpa Protect, terus dulur tambahkan Protect eksternal, pastinya PSU nya harus masing-masing dulur. Kira-kira seperti itu ya dulur ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merakit kelas D ataupun dalam aplikasinya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menerapkan channel N3 Tangerang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap nyelder dulur. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.